Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan kunci. Bersama saya Mualim dari SD Negeri Kunci 02. Bersama saya Lapipah Azbil Fauziah dari SD Negeri Rawapu 03. Dan saya Muslihatati dari SD Negeri Rawapu 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mengalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, berkat doa Bu Lala, saya dan keluarga sehat-sehat selalu. Ibu Lala sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Pak, sebelum kita nanti melakukan coaching atau Bapak nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal nih sama Pak Mengalim. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk pada coaching kali ini? Baik Ibu, nanti kompetensi yang saya inginkan, yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Bu, secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kompetensi pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Ibu, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oh, jadi tetap dua ya Pak ya? Yeah. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Mengalim nanti dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, demikian dulu mungkin ya observasinya kali ini. Silahkan Pak Mengalim melakukan coachingnya nanti terhadap coachee. Semoga coachingnya nanti berjalan lancar ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum Bu Musri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Mualim. Baik Pak, alhamdulillah. Pak Mualim gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkat doa Bu Musri saya sehat juga Bu. Dengar-dengar nih ya Bu Musri ya, ada yang mau disampaikan kepada saya atau diceritakan kepada saya? Iya Pak, jadi saya ingin cerita lah Pak, kayak kekhawatiran dan keluh kesah lah yang sedang saya hadapi gitu Pak. Oke, tapi sepertinya kita persingkat waktu aja ya Bu ya. Kira-kira waktu yang akan kita gunakan untuk berdiskusi ini cukup 15 sampai dengan 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol. Jadi kira-kira nih ya Bu Musri, apa yang mau disampaikan kepada saya? Ini Pak, jadi saya kayak bingung Pak di sekolah karena dari tahun ke tahun itu di sekolah saya kayak nggak ada perubahan gitu Pak, apalagi dalam proses pembelajarannya. Dari tahun ke tahun guru-guru itu hanya menggunakan model ceramah saja Pak. Guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Musri adalah masalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya?
Betul Pak, jadi kurang bervariatif medianya dan model pembelajarannya juga masih menggunakan yang lama dan itu-itu saja gitu Pak. Baik. Dari percakapan ini, apa ini yang mau Bu Musri dapatkan? Saya ingin adanya perubahan sih Pak, misal dalam hal menyampaikan metodenya atau modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi. Misalnya saja bisa menggunakan kuisis atau mungkin PowerPoint, video atau yang lain gitu Pak, atau menggunakan animasi-animasi yang bisa dibuat dengan Canva gitu juga bisa Pak, untuk membuat model dan media yang lebih bervariatif ya gitu Pak. Oke, dari semua yang Bu Musri sampaikan tadi ya, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi. Model, baik itu medianya, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya. Itu berada di level 10 Bu. Kira-kira di sekolah Bu Musri sekarang ada di level berapa ini Bu? Sepertinya di sekolah saya masih level 5 Pak. Jadi karena banyak guru-guru senior yang kurang melek digital dan mungkin kayak susah untuk merubah pembelajaran yang biasa mereka lakukan gitu Pak. Oke. Bu Musri, kira-kira nih ya, dengan kondisi sekolah Ibu yang sekarang ini, yang ingin ditingkatkan menjadi level berapa ini agar terlihat adanya perubahan metode pembelajaran yang lebih variasi di sekolah yang Ibu sedang jalankan ini? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak, karena juga semuanya kan bertahap ya Pak. Mengingat itu tadi kayak banyak guru-guru senior yang kurang melek digital dan kurangnya kayak guru-guru yang kurang inisiatif gitu dalam melakukan pembelajaran. Mungkin ke level 7. Begitu ya. Jadi tadi dari level 5 ke level 7 di sekolah Bu Musri ya. Kira-kira ada usaha apa ini yang Bu Musri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya masih mikir ya Pak, apa sih rencana atau tindakan apa yang akan saya perbuat, tapi semacam kegiatan mentoring mungkin atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat, saya juga bisa berkolaborasi intinya dengan rekan-rekan yang lain. Baik Bu Musri, untuk mentoring itu ya, nanti kira-kira Bu Musri akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingannya. Kira-kira selain itu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Bu Musri terapkan di sekolah Bu Musri dan teman-teman yang membuat teman-teman itu merasa nyaman begitu Bu? Mungkin kalau terkait mentoring ya Pak, nanti saya akan mengkonsultasikan dulu sama kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan gitu Pak, atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran yang bervariatif Pak. Oke. Nah, jadi Bu Musri ini ingin mengadakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari kegiatannya, kira-kira Bu Musri ini untuk saat ini lebih nyamannya atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Mungkin yang mentoring ya Pak, atau kolaborasi saja dengan rekan sejawat, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan matang gitu, kayak waktu, tenaga, dan lain-lain ya gitu Pak. Mungkin hanya itu sih mentoring. Ya, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Musri itu butuh support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana itu Bu? Saya sih yang pasti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak yang utama, karena beliau selaku pemangku kebijakan di sekolah, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya yang di sekolah yang paham IT gitu Pak untuk ikut bersama saya untuk mengembangkanlah kompetensi yang guru-guru di sekolah miliki dalam mengembangkan pembelajaran yang bervariatif. Bagus, baik ya Bu ya. Bu Musri ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Musri akan memulai merealisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah sih minggu depan ya Pak, karena mungkin minggu ini saya akan mencoba komunikasi dulu sama orang-orang yang akan terlibat. Oke. Nah, jadi Bu Musri ini ingin mengadakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop.
dari kegiatannya, kira-kira Bu Musri ini untuk saat ini lebih nyamannya atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu? Mungkin yang mentoring ya Pak, atau kolaborasi saja dengan rekan sejawat, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan matang gitu, kayak waktu, tenaga, dan lain-lain ya gitu Pak. Mungkin hanya itu sih mentoring. Ya, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Musri itu butuh support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana itu Bu? Saya sih yang pasti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak, yang utama, karena beliau selaku pemangku kebijakan di sekolah, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya yang di sekolah yang paham IT gitu Pak, untuk ikut bersama saya untuk mengembangkanlah kompetensi yang guru-guru di sekolah miliki dalam mengembangkan pembelajaran yang bervariatif. Bagus, baik ya Bu ya. Bu Musri ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Musri akan memulai merealisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah sih minggu depan ya Pak, karena mungkin minggu ini saya akan mencoba komunikasi dulu sama orang-orang yang akan terlibat. Baik Bu Musri, ini sudah di penghujung ya. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Musri sudah dapatkan, Bu? Dari percakapan ini mungkin jadi saya memilih gambaran Pak, apa yang akan saya lakukan ke depannya dan apa langkah-langkahnya kayak gitu Pak. Jadi saya kayak ada pandangan untuk berbuat apa untuk melakukan perubahan ini. Baik, alhamdulillah ya Bu Musri sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu ya ini ya kabar-kabar Bu Musri setelah melakukan mentoring. Saya juga tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita yang baru lagi dari Bu Musri. Mungkin bersama kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Musri yang akan dilakukan seperti mentoring, berkolaborasi dengan rekan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Mualim. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah dari permasalahan saya. Semoga apa yang saya inginkan untuk perubahan di sekolah ini bisa tercapai. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan, mau didiskusikan, Bu Musri bisa langsung menghubungi saya ya Bu ya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin begitu dulu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Tadi Pak Mualim sudah melakukan coaching dengan Ibu Musri, betul Bapak? Betul Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih, observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, di coaching tadi saya Bu, yang saya lakukan itu sudah menggunakan dengan alur tirta, terus yaitu dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Baik Pak Mualim, menurut saya sebagai observer nih ya, proses coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Mualim beserta Ibu Musri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga tadi Pak Mualim sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Musri, sehingga Bu Musri bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi itu dilakukan dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami, mendalami lagi proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi.
Oh, begitu ya Pak. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, 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 amin. Mungkin observasi kali ini dicukupkan sekian saja. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak. Enggak. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Musri. Gimana kabarnya hari ini Bu Lala? Alhamdulillah baik. Bu Musri sendiri gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Lala. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching nih ya, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal nih sama Bu Lala. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini itu saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian saja ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya yang ingin diobservasi? Sepertinya sama ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu, pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Lala dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching yang saya lakukan ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah coaching dalam mengatasi masalahnya. Siap, baik ya Bu, semangat selalu dalam melakukan coaching. Demikian dulu ya Bu observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya terlebih dahulu terhadap coaching. Siap, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pengalim, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lala, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bu Lala sendiri? Alhamdulillah saya baik. Iya Pak, dengar-dengar saya mendengar Bapak ada sesuatu yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul Bu Lala, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, ingin saya curhatkan kepada Bu Lala. Oke, tapi sepertinya Pak untuk mengefektifkan waktu nih, cukup 15 sampai 20 menit ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi apa nih yang mau Pak Mungalim sampaikan? Jadi begini Bu Lala, terkait dengan permasalahan di sekolah saya itu memiliki permasalahan. Jadi kelihatannya dari tahun ke tahun di sekolah saya itu tidak adanya perubahan Bu. Dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional seperti itu ceramah, dan mereka juga masih menggunakan ceramah terus. Padahal kan masih banyak metode lain, karena kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau adanya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional tersebut sehingga pembelajaran jadi kurang efektif dan kurang bervariasi. Baik Bapak, jadi kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan yang sedang Pak Mungalim hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang efektif dan kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul Bu Lala. Ya jadi dalam penggunaan media dan model pembelajaran itu masih menggunakan yang seperti itu aja. Baik Pak Mungalim, jadi nih dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Pak Mungalim dapatkan? Baik Bu Lala, dari percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian metode pembelajaran Bu. Baik, jadi yang Pak Mungalim harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira nih perubahan yang ingin Pak Mungalim lihat atau Pak Mungalim dapatkan itu gimana Pak?
Baik Bu Lala, jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, atau modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi Bu. Misalnya itu dengan menggunakan media pembelajaran dari Quizzes atau Wallword yang sekarang itu sedang marak digunakan oleh guru-guru Bu. Atau hanya sekedar membuat file presentasi dengan PowerPoint lah Bu. Jika itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media lain atau tujuan supaya lebih bervariasi begitu Bu. Oke, baik. Jadi Pak Mungalim, dari semua yang tadi Bapak sampaikan itu, pembelajaran yang menggunakan bervariasi model, metode, media itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal begitu ya Pak? Iya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira nih sekolah Pak Mungalim sekarang itu berada di level berapa nih? Baik Bu. Sepertinya yang saya amati ya Bu ya, sekolah saya itu berada di level 5 Bu. Itu karena di sekolah saya itu masih banyak guru senior Bu, guru yang sudah umurnya lanjut lebih tua dari saya Bu, sehingga kalau untuk level lebih tinggi itu sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini berada di level 5 lah Bu. Oke, baik Pak Mungalim. Kira-kira nih dengan kondisi di sekolah Pak Mungalim sekarang bisa ditingkatkan menjadi level berapa nih agar terlihat adanya perubahan pada metode pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Pak Mungalim? Mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi dari level 7 memang agak sulit Bu, mengingat guru yang ada di sekolah saya itu guru senior Bu, jadi usianya lebih sudah lanjut. Mungkin dari level 5 ke level 7 kan tidak terlalu berat untuk meng-up-nya Bu. Oke, baik. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira nih ada usaha apa nih yang Pak Mungalim lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya itu sedang berpikir keras Bu, yaitu membuat rencana atau tindakan yang akan saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring lah Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, bergantian seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi untuk mentoring itu nanti Bapak akan melaksanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Pak. Kira-kira nih selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Mungalim terapkan di sekolah dan teman-teman tuh merasa nyaman gitu dengan penyampaian itu? Baik Bu, mungkin kalau terkait dengan mentoring ya Bu, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal kegiatan penyampaian dan metode pembelajaran menggunakan media-media yang lebih interaktif serta bervariatif. Oke, baik. Nah, jadi Pak Mungalim ingin mengadakan kegiatan mentoring, kemudian pendampingan, terus juga pelatihan workshop ya Pak ya. Iya Bu. Dari ketiganya ini nih, kira-kira nih yang untuk saat ini lebih nyaman dan lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana nih Pak? Baik Bu, seperti yang saya sudah bayangkan, mungkin mentoring terlebih dahulu ya Bu ya. Karena untuk yang kegiatan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus perlu waktu yang lebih lama, kemudian biaya juga berat mungkin ya, dan harus mencari narasumber yang kompeten paling tidak. Jadi untuk saat ini yang lebih saya tekankan, yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, mungkin seperti itu Bu. Baik, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Mungalim ini butuh support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Pak? Baik Bu, saya mungkin nanti akan meminta bantuan kepada rekan guru ya Bu ya di sekolah yang mungkin itu lebih mumpuni, lebih ahli dalam bidang IT, karena kebetulan di sekolah saya itu ada guru yang baru, dia itu bisa di bidang IT, terus lancar menggunakan media-media yang lebih bervariasi. Misalnya di sekolah itu kan ada Pak Wiwit, ada Bu Juju juga, seperti itu Bu. Oh baik, berarti Pak Mungalim ini ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Pak ya? Iya betul Bu. Kira-kira kapan nih
Pak Mungalim akan mulai merealisasikannya? Insya Allah ya Bu ya, di minggu depan mungkin saya akan coba berkoordinasi dulu, terus berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya. Saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Baik Bapak, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa nih yang sudah Pak Mungalim dapatkan? Baik Ibu, dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya itu mendapatkan gambaran dari Ibu tadi ya, bagaimana cara untuk menjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak. Sebenarnya gambarannya bukan dari saya, tapi malah justru dari Bapak sendiri itu yang mengeluarkan ide-idenya, yang saya hanya memancing-mancing saja Pak. Oke, alhamdulillah nih ya Pak Mungalim sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nih nanti kabar-kabarnya lagi setelah Bapak melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Mungalim. Jadi mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Mungalim ya. Semoga rencana-rencananya Pak Mungalim melakukan mentoring yang berkolaborasi dengan rekannya bisa berjalan dengan baik. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, mereka curhatan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Amin, amin, sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau misalkan Pak Mungalim ada yang mau diobrolin, ada yang mau diceritakan, silahkan hubungi saja saya ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Mungkin begitu saja kita akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala. Sama-sama Bapak. Bu Lala. Waalaikumsalam Ibu Musri. Bu Lala tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Mungalim ya. Iya betul Ibu. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, boleh nggak? Monggo silahkan Ibu. Yang pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan mencari sendiri solusinya Ibu. Oke Bu Lala, menurut saya sebagai observer nih ya Bu, proses coaching tadi Bu Lala dan Pak Mungalim sudah berjalan dengan baik, juga alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Lala sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Mungalim, sehingga itu Bu Lala bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Gitu. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi, lebih mendalami lagi proses tirtanya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi Ibu. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Ibu, terima kasih ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Musri. Waalaikumsalam Pak Mungalim. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Mungalim gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik Bu Musri. Nah Bu Musri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi
dan juga bagaimana coach tersebut merespon kepada ibu atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Sama, Pak, yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu dua itu, yang mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, Bu Musri ya. Demikian dulu observasinya kali ini ibu lakukan coachingnya ya terhadap coach nanti ya. Siap, Terima Pak, kasih Ibu. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti. Siap. Assalamualaikum Bu Lala, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Musri, alhamdulillah baik. Ibu Musri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lala baik. Gini Bu, dengar-dengar ada yang mau ingin disampaikan sama Bu Lala ya terhadap saya. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Musri. Oh kayak gitu, tapi sepertinya untuk mempersingkat waktu 15 menit cukup Bu, atau lebih mungkin? Iya Bu, cukup 15 menit atau sampai 20 menit ya Bu. Ya, jadi apa Bu yang ingin disampaikan sama saya itu apa? Jadi ini terkait permasalahan di sekolah saya Bu. Jadi saya perhatikan itu dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode yang konvensional saja, masih pakai yang itu aja, pakai ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tetapi guru-guru di sekolah saya itu cenderung lebih memakai metode yang konvensional saja Bu, menggunakan ceramah terus sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oh, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Lala itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu, gitu ya? Iya Bu, betul. Jadi kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajarannya ya masih yang menggunakan metode-metode lama aja gitu Bu. Oh baik, dari percakapan kita hari ini, apa ini yang ingin Bu Lala dapatkan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin adanya perubahan Bu. Adanya perubahan tentang metode pembelajaran, khususnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Bu Lala harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Lala ingin lihat atau ingin dapatkan? Jadi saya itu ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya atau media atau model pembelajarannya, begitu menjadi pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan media-media kuisis atau Wordwell yang sekarang banyak digunakan oleh guru-guru Bu. Atau mungkin kalau yang seperti itu sulit bisa dengan menggunakan atau membuat video-video slide presentasi seperti itu Bu. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja, melainkan menggunakan media lain. Tujuannya supaya pembelajaran itu lebih bervariatif begitu Bu. Oke, dari semua yang Bu Lala sampaikan tadi, pembelajarannya menggunakan bervariasi metode, model, media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, untuk berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Lala sekarang berada di level berapa Bu? Sepertinya kalau saya lihat-lihat itu berada di level 5 Bu, karena di sekolah itu kan memang ada banyak guru senior, sehingga kalau untuk yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin kalau saat ini masih berada di level 5. Oke, baik Bu Lala. Kira-kira nih ya, dengan kondisi di sekolah Bu Lala sekarang ini,
bisa ditingkatkan menjadi level berapa nih Bu agar terlihat adanya perubahan pada metode pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Bu Lala? Mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 7 ya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sedikit sulit, mengingat memang ada guru senior. Jadi mungkin kalau dari level 5 menuju ke level 7 itu mungkin masih bisa dilakukan Bu. Jadi dari level 5 ke 7 ya Bu Lala ya. Kira-kira usaha apa nih yang Bu Lala lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan Bu rencananya atau tindakan yang akan saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, mungkin secara face to face, secara bergantian begitu Ibu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Lala terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau terkait mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau mungkin workshop, atau mungkin sekarang kan banyak yang menggunakan apa namanya ya itu Kombel Bu, komunitas belajar seperti itu. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran menggunakan media-media model pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, jadi Bu Lala ini ingin mengadakan kegiatan mentoring, pendampingan, terus pelatihan workshop ya. Dari ketiganya ini, kira-kira Bu Lala tuh untuk saat ini lebih nyaman atau lebih merasa mana dulu yang lebih cepat terrealisasinya? Sepertinya mentoring ya Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang juga, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber mungkin yang kompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Ibu. Mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Lala butuh support atau memerlukan bantuan siapa aja Bu? Atau gimana ini? Iya sih Bu, saya juga mungkin nanti akan meminta rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada guru muda yang kemarin baru saja diangkat, itu Bu Aiksa dan Bu Nia, itu mereka ahli dalam bidang IT. Mungkin nanti saya akan minta bantuan mereka Bu. Oke, berarti Bu Lala ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat ya. Kira-kira kapan nih Bu Lala akan mulai merealisasikannya? Insya Allah secepatnya sih Bu, mungkin minggu depan saya akan mencoba koordinasi dulu berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat, rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Ibu. Oke, baik ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang sudah Bu Lala dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Oke, alhamdulillah nih Bu Lala sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Saya tunggu nih nanti kabar-kabar ya Bu Lala ya. Saya juga nggak sabar ini untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Lala. Mungkin nanti perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi bisa diceritakan ke saya lagi ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadinya perubahan seperti yang saya inginkan Bu. Siap Ibu, sama-sama Bu Lala. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi, ngobrolin apa aja lah yang jadi masalahnya Bu Lala kayak gitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya cukupkan ya Bu. Sekian keluh kesah saya. Terima kasih pokoknya untuk segala apapun yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Musri. Waalaikumsalam Pak Mualim. Bu Musri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lala. Betul Pak, sudah tadi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi lah gitu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi-solusinya. Oke, Bu Musri. Menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching tadi Bu Musri dengan Bu Lala itu sudah berjalan sangat baik, sangat luar biasa sekali. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Musri sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lala sehingga Bu Lala bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Lala tadi. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan menggunakan prinsip coaching yang sesungguhnya. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan coaching barusan ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi Pak proses alur tinta itu sendiri, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan mungkin yang lainnya. Iya, bagus ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin Pak Mualim. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu. Siap Pak Mualim, terima kasih kembali.